Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, semoga kita yaitu mendapatkan keberkahan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, di sini saya akan menceritakan yaitu tentang sejarah dan perjalanan seorang ulama yang mempunyai pondok pesantren unik, yaitu di wilayah Malang, wahai saudaraku, yang bernama yaitu Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Dan saya telah melihat ada satu yaitu sosok ulama juga, dan dia sangat menyepelekan dan menghina serta tidak menghargai kepada yaitu Mama Buya Gufron Al-Bantani. Bahkan seolah-olah dia melecehkan tentang Mama Gufron, melecehkan tentang keilmuannya dan melecehkan tentang perjalanannya, wahai saudara-saudaraku. Coba kita dengarkan pernyataan orang ini, wahai saudaraku. Entah ulama ataupun bukan, sesungguhnya aku pun tidak tahu. Tapi coba kita dengarkan apa pernyataan dia terhadap Mama Gufron Al-Bantani, wahai saudara-saudaraku. Maaf, mohon izinnya, saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Gufron. Dan kemudian Mama Gufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya, ngomong sama semut. Wallahi wa rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya? Wahai semua saudara-saudaraku, itulah pernyataan satu sosok ulama ataupun ustadz, entah apa, aku pun tidak tahu, yang pada dasarnya dia itu adalah yaitu menyepelekan tentang Mama Buya Gufron Al-Bantani. Dan dia tidak percaya dengan keilmuan Mama Gufron, dan dia juga tidak percaya dengan perjalanan-perjalanan yaitu Mama Gufron Al-Bantani. Padahal Mama Gufron Al-Bantani itu adalah satu sosok sang penerus dari yaitu kiai tersepuh yang ada di wilayah Banten, yaitu Mama Buya Armin. Dan dia adalah salah satu muridnya, wahai saudaraku, dan dia sangat dikasihi dan sangat disayangi yaitu oleh gurunya yang bernama yaitu Mama Buya Armin, wahai saudara-saudaraku. Dan coba kita dengarkan pernyataan dari cucu Abuya Armin yang dari Cibuntu, sehingga kita mengetahui tentang jejak petualang yaitu Mama Gufron Al-Bantani. Mari kita dengarkan, wahai saudaraku, pernyataan dan kesaksian cucu dari Abuya Armin, wahai saudaraku. Nah, Abuya Kiai Hasan Armin itu punya anak 6, ya. 1 Ibu Siti Julaiha, 2 Ibu Siti Hajah Maryam, 3 Haji Asep Dabanhuri, 4 Ibu Hajah Nopatum, itu umi saya, ibu saya, ya. Yang kelima Ibu Haji Embang, semua udah meninggal. Yang Ibu Hajah Jualiha, Ibu Haji Maryam udah meninggal. Cuman alhamdulillah bersyukur yang masih panjang umur ibu saya, Ibu Haji Nupatum. Dan yang terakhir
anaknya Kiai Haji Abdul Amin itu Haji Syahibuddin kan itu. Nah, di sini akan meluruskan sedikit banyaknya, jangan sampai banyak pemahaman pendapat apa yang telah disampaikan tadi Pak Ustadz. Nah, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Yang jelas yang saya tahu keadaan waktu saya di pesantren di lingkungan hidup Abuya Yasar Amin sama Abah Gupron, saya tahu persis. Saya kebetulan walaupun saya dekat rumah Abuya Yasar Amin sama rumah sendiri, tapi saya kehidupannya di pesantren terus. Hidupannya adanya. Nah, ya santri lah. Nah, sampai saya kenal apa ya sama Abuya itu sama Abuya Gufron. Subhanallah. Jadi udah gimana? Saya masih kecil suka di akep-akep. Nah, itu. Jadi Abuya Yasar Amin itu tidak sembarangan memberikan suatu ilmu atau kelebihan ilmu kepada santri-santrinya. Mungkin secara batin apa gimana, mungkin santri ini. Emang banyak pencetus dari Cibuntu, uturnya Abuya Yasar Amin, emang banyak yang jadi kiai. Tapi dengan catatan mereka itu hanya sebatas siar agama itu hanya suatu lingkungan. Beda banget sama Abuya Kiai Mama Gupron. Mama Gupron itu siar agama, subhanallah. Saya juga sebagai cucunya rasa kagum, rasa hormat jujur ke Abah Gupron, termasuk ibu saya sendiri. Ke Abuya Gupron itu udah dianggap subhanallah, dianggap anak. Di antara sekian banyak santri yang lebih-lebih itu ke Abuya Gupron. Ya, itu. Termasuk pusaka-pusakanya sendiri dari Kiai Haji Arin kebanyakan dikasihin ke Abuya Gupron. Iya. Dengekeun. Mangga didangukeun. Nah, untuk masalah ini aja, torekot yang diberikan suatu kepercayaan dari Abuya Kiai Haji Arin itu 5 orang. Anaknya Kiai Haji Asep Damanhuri, Abuya Uyeh, Soreang, almarhumnya Abuya. Semua almarhum. Semua. Cuman yang panjang umur itu Abuya Mau Gupron. Alhamdulillah. Jadi memang ada 5. Iya. Saya pernah dapat cerita juga tuh dari Umi, Umi cerita. Iya, yang 5 orang. Dari muridnya Abuya Mama Armin itu yang didapatkan ekstafet TKN itu cuma 5. Iya. Gitu. Makanya kadang-kadang orang kan nggak tahu sejarahnya. Iya. Nah, yang saya tahu persis Abuya Ma Armin itu enggak sembarangan memberikan suatu ijazah. Memberikan suatu ijazah langsung memberikan suatu ini harus pegang. Enggak. Abuya Kiai Haji Armin itu memberikan suatu kepercayaan penuh, memberikan suatu mengamanatkan suatu ijazah itu ada tahapannya. Umumnya sekarang kan banyak baru dikasih ijazah sekali udah ngebuka tarekat segala apa kan gitu umumnya. Banyak sekarang seperti gitu. Baru sekali diijazahin aja suka aja gitu, udah langsung dia ngebuka pesantren gimana? Abuya Ma Armin itu maksudnya nggak semudah itu mengangkat mursyid memang. Nggak sembarangan itu, nggak sembarangan memberikan suatu amanat, kepercayaan, suatu ilmu atau tarekat itu nggak sembarangan. Jadi harus ada tahapan atau ijazah yang harus dilalui. Alhamdulillah bersyukur termasuk Abah Gupron orang yang hebat, orang yang hebat, yang mampu siap menerima amanah dari Abuya Yasar Amin. Itu untuk tarekatnya. Nah, selanjutnya masalah hal kelebihan dari Abuya Kiai Haji Amin memberikan suatu amanah atau ilmu itu nggak sembarangan juga. Banyak ribuan santri-santri di Cibuntu, banyak. Tapi kenapa ke Abah Gupron, Abuya Kiai Haji Amin? Mungkin menilai Abah Gupron mungkin ada hal kelebihan yang akan datang. Ya sekarang kasarnya tinggal buahnya aja. Sudah terbaca oleh Abuya Mama Armin wadahnya ya. Wadahnya. Iya, gitu. Banyak dikasih ilmu ini. Cuman di antara ada sekian ribu santri yang dikasih kelebihan itu Abah Gupron sampai jadi kubur sebelah apa betul. Ya. Betul. Jadi kalau ada orang-orang yang hal-hal yang tadi yang memfitnah apa-apa yang nggak jelas, lebih baik hubungi saya deh Haji Injen. Iya,
Saya siap udah gitu. Kalau perlu saya kasih nomor WA-nya. Jadi siapapun orang yang mengaku dalam arti apa-apa yang ini hubungi saya atau dia datang ke Cibuntu, itu aja. Kalau enggak telepon saya aja. Iya. Nah, untuk hal yang lainnya, Mama Abu Gufron itu segala sesuatu yang terjadi saat ini kehidupan pesantren persis apa yang telah Kiai Hasan Armin diajari ke santri-santrinya, termasuk Abah Gufron ya. Subhanallah gitu. Saya dari situ tuh, termasuk ibu sendiri ke Abah Gufron, hormat jujur. Dan rasa hormat itu bisa meneruskan. Wahai semua saudara-saudaraku, itulah sebuah pernyataan atau kesaksian dari seorang cucu Mama Buya Armin yang dari Cibuntu, di mana bahwa dia menceritakan tentang keasliannya, yaitu Mama Gufron Al-Bantani adalah salah satu murid yang dinomorsatukan oleh Mama Buya Armin, dan juga seluruh benda-benda pusaka yaitu kepunyaan Mama Abuya Armin pun yaitu diserahkan semua kepada Mama Gufron Al-Bantani. Bahwa betul bahwa sesungguhnya Mama Gufron Al-Bantani itu adalah betul bahwa dia adalah sang penerus dan salah satu murid dari Mama Buya Armin Cibuntu, wahai saudara-saudaraku. Maka dari sini saya tekankan kepada kalian semua, janganlah sekali-kali dari kita menghina yaitu ulama-ulama Nusantara sebelum kita mengetahui tentang jejak petualang dia, wahai saudara-saudaraku, agar diri kita tidak salah paham dan juga kita tidak berfitnah dan berdosa yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, dimanapun kalian berada, dan juga wabil khusus kepada orang Nusantara, terutama yaitu orang yang asli keturunan Banten, semuanya yaitu harus mendukung dan harus memahami tentang sesungguhnya siapa sebetulnya yaitu Mama Gufron Al-Bantani. Wahai semua saudara-saudaraku, mungkin inilah yaitu pernyataan dari saya sebagai penerang untuk permasalahan yang terjadi pada saat ini, di mana yaitu banyak framing tentang yaitu Buya Mama Gufron, dan semoga kita semuanya mampu untuk mengkajinya, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, sekian dari saya, seorang sang pengembara. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.